Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang etika organisasi dan lingkungan. Saya Felicia sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya, yakni Melinda Plastika, Aidil Lidiana, Muhammad Faiz Al-Farizi, Ferry Veruna, dan Ananda Gidon Sitangga. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Informasi latar belakang tentang etika organisasi dan lingkungan menekankan pentingnya peran etika dalam fungsi organisasi. Etika adalah hal mendasar untuk operasi yang bertanggung jawab, memandu perilaku, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dalam suatu organisasi. Etika organisasi berkembang seiring perkembangan organisasi dan biasanya diformalkan dalam kode etik atau manual etika. Kode-kode ini berfungsi sebagai pedoman pengambilan keputusan dan harus diterapkan secara aktif oleh para pemimpin organisasi untuk memastikan perilaku etis di semua tingkatan. Pokok bahasan. Pengertian etika. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika merupakan prinsip moral yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam organisasi, etika dapat menjadi salah satu tolak ukur apakah orang tersebut memiliki pribadi yang baik atau tidak. Etika yang baik dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Farizi. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, menjelaskan tentang pengertian komitmen organisasi dan pengertian lingkungan kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat keinginan dan keyakinan seorang karyawan untuk menjadi anggota organisasi dan menerima tujuan organisasi atau suatu sikap di mana para karyawan memiliki ketertarikan dengan organisasinya atau perusahaannya dan organisasi, maka biasanya akan menetap lama di dalam organisasi itu karena merasa terikat dengan organisasi. Pengertian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah situasi atau keadaan yang berada di sekitar para karyawan. Lingkungan yang sehat maka akan mempengaruhi kerja karyawan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan baik. Lingkungan kerja yang bersih dapat menimbulkan rasa senang sehingga dapat mempengaruhi semangat dan kegairah kerja dan tentunya dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Terima kasih. Baiklah, kita akan ke slide selanjutnya, yaitu etika organisasi. Etika organisasi di sini merupakan pedoman perilaku individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara seimbang. Etika organisasi yang menekankan perlunya kumpulan nilai-nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota yang berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bertindak dan berperilaku baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Berikutnya yaitu cara menerapkan nilai etika lingkungan. Pertama, penerapan nilai etika dalam perilaku. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan nilai-nilai etika yang baik dalam perilaku para anggota. Ini meliputi sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kedua, penerapan nilai etika dalam pembuatan kebijakan. Organisasi harus membuat kebijakan yang mengacu pada nilai-nilai etika yang baik. Ini meliputi kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, integritas, profesionalisme, dan kerjasama. Ketiga, penerapan nilai etika dalam pengembangan budaya kerja. Organisasi harus membentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dalam bersosialisasi. Ini meliputi membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain, dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Terakhir, penerapan nilai etika dalam pengembangan kompetensi. Organisasi harus mengembangkan dan mensosialisasikan standar nilai etika karyawan. Ini meliputi pemahaman etika dan sikap ketaatan terhadap aturan, yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme segenap jajaran karyawan. Baiklah, berikutnya tantangan menerapkan etika organisasi. Pertama, memahami dan membentuk nilai-nilai etika.
Organisasi harus memahami dan membentuk nilai-nilai etika yang baik dalam perilaku para anggota. Ini meliputi sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai etika dalam perilaku. Organisasi harus menerapkan nilai-nilai etika dalam perilaku para anggota, termasuk dalam pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan. Yang ketiga, mengoptimalkan etika profesi. Organisasi harus mengoptimalkan etika profesi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang terakhir, membentuk lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Organisasi harus membentuk lingkungan kerja yang sehat dan produktif, yang memiliki etika profesi yang baik. Oke, baik. Saya akan membaca etika lingkungan. Etika dalam lingkungan merupakan nilai-nilai yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan kerja, atau lingkungan alam. Etika dalam lingkungan dapat berupa etika ekologi, etika pelestarian, etika pemeliharaan, dan lain-lain. Etika dalam lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya, termasuk aspek biotik, dan kultur. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip etika lingkungan. Pertama, menghormati nilai intrinsik alam. Alam tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas atau sumber daya untuk dieksploitasi dan dibuang. Yang kedua ialah saling ketergantungan spesies dan ekosistem. Manusia berperan dalam melestarikan dan melindungi lingkungan karena manusia bergantung pada alam dan sistem alam untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan ekologis. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan tujuan untuk melestarikan ekosistem dan lingkungan. Kemudian yang keempat, tanggung jawab manusia. Manusia harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya serta konsekuensinya terhadap lingkungan hidup. Perbedaan antara etika organisasi dan lingkungan. Yang pertama ada fokus. Etika organisasi fokus pada perilaku yang mencakup kode etik, budaya organisasi, dan prinsip-prinsip etis dan moralitas yang berlaku dalam suatu organisasi. Etika lingkungan fokus pada perilaku yang mencakup prinsip moralitas yang berlaku dalam lingkungan hidup. Yang kedua ada pengaruh. Etika organisasi mempengaruhi perilaku dalam lingkungan organisasi yang mencakup perilaku yang membangun budaya kerja yang positif dan produktif, serta memelihara hubungan yang baik antar rekan kerja. Sedangkan etika lingkungan mempengaruhi perilaku dalam lingkungan hidup yang mencakup prinsip moralitas yang berlaku dalam lingkungan hidup. Yang ketiga ada implementasi. Etika organisasi dapat diimplementasikan melalui cara-cara seperti berperilaku sesuai etika, pilihan karyawan potensial, kembangkan kode etik, sediakan training etika, penekanan perilaku etis, dan ciptakan posisi, unit, struktur yang mengawasi atau mengurusi. Yang keempat ada tujuan. Etika organisasi mempunyai tujuan untuk membangun budaya kerja yang positif dan produktif, serta memelihara hubungan yang baik antar rekan kerja. Sedangkan etika lingkungan mempunyai tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan memelihara alam sebagai keseluruhan kehidupan yang saling tergantung.